Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkup Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Kali ini saya akan melakukan review jurnal harian terkait materi pelatihan pelayanan publik yang dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Apa itu pelayanan publik? Berbicara tentang pelayanan publik, maka kita berbicara tentang kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik itu berupa barang dan jasa ataupun berupa pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Berbicara tentang pelayanan publik, tentu kita berbicara tentang tujuan atau agenda tentang pelayanan publik. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana pelayanan publik ini berjalan dengan efektif, efisien. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui pola pikir ASN yang bertindak sebagai pelayan publik. Yang ketiga, tentang bagaimana kita mengaitkan antara pelayanan publik dan aktualisasi dari seorang ASN itu sendiri. Kemudian kembali lagi berbicara tentang pelayanan publik, tentu kita erat kaitannya dengan yang kita kenal yang namanya 5W 1H, yang dimana terdiri dari what, why, where, when, who, atau how. Kita ambil suatu contoh tentang pelayanan publik. Kita ambil saja contoh di instansi kita masing-masing, seperti di Universitas Borneo Tarakan. Tentu pelayanan publik yang simpel-simpel saja, kita sebagai dosen, yakni bagaimana kita bisa melayani mahasiswa dalam hal ini bimbingan akademik. Pada proses bimbingan akademik itu tentu ada 5W1H. Yang pertama, apa, what, apa yang dikerjakan, yakni bimbingan akademik. Kemudian who, siapa, yakni mahasiswa itu sendiri, mahasiswa yang merasa terlayani. Kemudian when, kapan, yakni biasa dalam satu semester itu minimal mahasiswa harus melakukan konsultasi bimbingan akademik dengan dosen pembimbingnya sebanyak 4 kali. Kemudian di mana where, sebenarnya itu tergantung kebijakan dosen masing-masing, boleh di kampus atau boleh di luar kampus. Kemudian why, mengapa? Mengapa penting melakukan pembimbingan akademik? Karena untuk memantau atau melakukan controlling sejauh mana perkembangan mahasiswa yang dibimbing ini. Apakah dalam proses perkuliahan dia selalu hadir, tugasnya selalu dikumpul, atau paling tidak kita mengetahui apakah dia masih dalam keadaan sehat atau tidak. Lalu how, bagaimana? Bagaimana dia melakukan proses pembimbingan akademik? Yakni mereka menghubungi dosennya terlebih dahulu, apakah dosennya memiliki waktu untuk bertemu atau tidak. Kalau tidak, mereka harus membuat janjian, kemudian bertemu, kemudian melakukan konsultasi tentang apa-apa saja yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa itu ke depannya. Itulah sedikit dari proses pelayanan publik yang simpel di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Berbicara tentang pelayanan publik dari
lingkup yang lebih luas, tentu kita berbicara tentang pelayanan publik di lingkup negara misalnya. Ada seorang kepala dinas, ada seorang kepala puskesmas yang rela melayani, yang rela turun langsung untuk bagaimana dia memberikan pelayanan maksimal terhadap warganya. Tapi berbicara tentang pelayanan publik, tentu kita harus berbicara tentang keikhlasan, ketulusan atau tanggung jawab yang dimiliki oleh para ASN-ASN ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.